Okay. Okay. Thank you so much. Oke. Oke, selamat sore teman-teman. Apa kabar? Baik ya, tapi udah agak lemes kayaknya ya. Udah mendekati buka. Cuman hari ini kita akan belajar agak berat ya, karena kita akan bicara tentang filosofi. Judulnya Philosophy in Architecture and Design. Tadi ini udah record kan ya? Kok saya agak udah ya, aman ya? Oke, we can start ya. So, what is philosophy? Apa yang kalian tahu tentang filosofi? Adakah? Ada yang sudah belajar filosofi? Arsitektur adalah salah satu disiplin yang mungkin jarang bicara filosofi. Saya tuh kemarin sampai nyari, mungkin ada dosen tamu yang bisa bicara tentang filosofi in design, especially in arsitektur, itu susah sekali. Jadi memang ini saya juga masih belajar meraba-raba ya. Cuman saya pikir meletakkan fondasi filosofi ini penting. Ada nggak yang kira-kira bisa memperkirakan? Apa, William? Oke, cara berpikir. Betul ya. Jadi filosofi adalah cara berpikir. Nah, kenapa sampai menjadi suatu subjek sendiri? Karena ternyata cara berpikir itu sangat berbeda, sangat banyak opsinya. Kalian sudah mengeksplor kemarin nih, ada berapa tipe berpikir? 3 ya. Dan itu masih sangat simplified. Sebenarnya masih banyak sekali yang tidak disebutkan. Cuma namanya dominan 3 itu. Nah, kalau filosofi itu a bit deeper ya, jauh lebih dalam, jadi lebih ke arah wisdom. Filosofi sendiri artinya love of wisdom. Jadi, apa itu filosofi? Filosofi adalah suatu ilmu yang ingin mencari kebenaran fundamental, the fundamental truth about everything, about kalian sendiri, about arsitektur, about keadaan sekitar, about keadaan masyarakat, about kebenaran itu sendiri. Jadi semua bahkan bisa dipertanyakan. Makanya kalau orang-orang filosofi sering banget mempertanyakan juga esensi adanya Tuhan. Tuhan itu apa? Buktinya mana? Kenapa? Bisa dipertanyakan. Kalau kita kan biasanya tidak pernah mempertanyakan itu ya. Nah jadi seeking to understand fundamental truth about themselves, the world in which they live, and their relationship to the world and to each other. And perpetually engage in asking, answering, and arguing. Jadi terus bertanya, terus menjawab. Habis menjawab, ditanya lagi tentang jawaban itu. Dijawab terus, itu menjadi sebuah topik yang seperti yang kita sedang lakukan ya, Socratic questioning. Bagaimana seorang filosofi itu, si filosofer Socrates bertanya dan mencari jawaban, kemudian arguing for their answer to last most basic question. Jadi ada suatu novel yang menjadi, ada yang suka baca novel? Kau mungkin bisa mencoba baca novel namanya apa ya? Kok saya lupa? Aduh saya lupa. Pokoknya satu nama, Susan atau Santi atau siapa, pokoknya nama seorang cewek gitu. Dan di novel itu adalah novel wajib bagi anak-anak literatur karena itu mengajarkan filosofi. Sophie kok Susan, Sophie, coba nanti lihat. Dia menceritakan seorang anak yang selalu bertanya, kenapa kok gini ya? Kenapa kok gitu? Kenapa kok gini? Nah, sebenarnya kalau kalian sadari, semua pertanyaan, semua penemuan itu berdasarkan pertanyaan. Ketika Newton kejatuhan apa? Apel. Itu Newton kan ya? Bener ya? Kenapa dia bisa bertanya, kenapa apel jatuh?
bertanya suatu pertanyaan yang menurut orang nggak penting. Ya apel jatuh ke bawah. Tapi kenapa dia sampai terpikir untuk mempertanyakan pertanyaan itu? Karena itu adalah suatu philosophical question. Kenapa apel jatuh? Nah, jadi sebenarnya penemuan dan perjalanan kalian ke depan itu akan didasari oleh pertanyaan. Seperti halnya nanti kalau ada yang mau S2, ada yang terpikir mau ambil S2, nanti research question tuh dari apa? Question, research question. Kalian harus bertanya. Karena itulah kenapa saya pikir sedikit mempelajari filosofi menjadi penting ya. Filosofi ini banyak macamnya. Ini kita sekilas saja ya. Ada yang namanya metaphysical philosophy yang belajar tentang nature of reality, apa yang ada, apa sih esensi keberadaan gitu ya. Apa sih buktinya keberadaan itu? Bagaimana semua itu distrukturkan dalam suatu keberadaan itu sendiri? Sampai ada pertanyaan, is there any God? What's the truth? Apa itu kebenaran? Itu bahkan dipertanyakan ya. Itu lebih ke metafisik filosofi. Kalau epistemological philosophy itu tentang ilmu pengetahuan. Kita mempertanyakan apa itu pengetahuan. Kalau kita bilang, iya saya tahu itu, apa iya kamu tahu? Itu adalah suatu philosophical question ya. Mungkin kita cepat saja, etik. Nah, ini nanti sebagian yang akan kita bahas adalah ethical philosophy ya. Philosophy about ethic yang seringkali concern tentang apa yang baik, apa yang benar, apa yang seharusnya terjadi, apa yang seharusnya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Jadi it's largely about good and right ya. Jadi ada morality yang embed di situ. Logic ya, filosofi about logic itu dia berargumen dan memberi reasoning ya. Sebenarnya ini lebih ke bagaimana kamu justifying pendapat kamu tentang good or bad. Tentunya good or bad itu adalah sesuatu yang abu-abu. Apa yang baik untuk saya belum tentu baik untuk kamu gitu. Tetapi reasoningnya, logical explanation-nya. Nah, kita kalau bicara tentang filosofi perlu juga bicara histori karena filosofi ini landasannya ditegakkan oleh filosofer-filosofer lama. Jadi bukan hanya kita mempelajari tentang apa yang terjadi dan juga bagaimana orang-orang ini menjelaskan, tetapi juga kenapa orang itu menjelaskan seperti itu. Itu juga penting ya. Dari nama-nama ini, ada yang kalian kenal nggak? Siapa aja yang kalian familiar? Aristotle, siapa lagi? Plato, siapa? Marx, ada lagi nggak? Kant? Yang lain nggak kenal ya? Nggak kenal karena filosofi ini letaknya jauh di apa? Di dasar. Kalau pohon itu akarnya dan dia tuh bergerak biasanya bukan di satu disiplin, bukan kayak disiplin atau disiplin saja, enggak. Tapi biasanya satu filosofi itu bisa digunakan untuk cabang-cabang yang berbeda. Nanti kita akan buktikan filosofi yang ditelurkan oleh oleh Marx itu ternyata bisa kita implementasikan ke dalam arsitektur. Nah, jadi ini tuh akarnya, nanti ada disiplin lain dari batangnya. Nah, kita ini sebenarnya arsitekturnya hanya buah-buahnya saja. Dan kita kadang terpesona untuk menikmati enaknya buahnya tanpa paham sebenarnya ini akarnya seperti apa. Gitu ya. Nah, jadi saya rasa kita akan sedikit berbicara tentang ini. Nah, ini juga filosofi ini dia meliputi banyak sekali disiplin yang tadi saya bilang ya. What often motivates the study of philosophy is not merely the answer or argument themselves, but whether or not the argument are good and the answers are true. Moreover, many of the questions and issues in the various areas of philosophy overlap in and in some ways even converse. Maksudnya adalah filosofi orang politik bisa nggak kita ambil dalam arsitektur? Menurut kalian?
Bisa nggak? Coba. Bisa nggak? Coba yang bilang bisa siapa? Katakan berapa orang? 1, 2. Angkat aja tinggi Mbak. Kok malu-malu? 2 orang. Siapa lagi? 3, 4, 5, 6. Oke. Berarti yang lain bilang yang enggak. Yang bilang nggak bisa Bu. Filosofi politik tidak bisa kita tarik ke arsitektur. Siapa? Ya enggak. Ragu-ragu ya. Jawabannya benar teman-teman tadi yang bersembilan itu. Bisa. Asal kamu tahu cara melihatnya. Contohnya, misalnya kalau kita bicara tentang the philosophy of power. Power itu siapa sih? Filosofernya namanya Michael Foucault. Nanti mungkin kita akan touch sedikit. The idea of power itu ternyata melandasi bagaimana arsitektur digunakan untuk melanggengkan kekuasaan. Sekarang saya tanya, kenapa raja-raja zaman dulu itu harus bikin piramid segede gaban? Orangnya kecilnya seberapa? Kenapa dia harus bikin piramid segede gitu? Lalu kenapa harus bikin tembok besar Cina setinggi itu, sepanjang itu? Kenapa? Terus ada Babylon apa? Taman Babylon apa sih namanya? Taman gantung. Ya, Hanging Garden of Babylon itu kenapa dia harus bikin itu? Karena ada showcase of power. Ada raja yang ingin menunjukkan kekuasaannya. Ya kan? Dan itu menunjukkan keagungan dia dan menjadi legacy dia. Seperti halnya IKN, kamu bisa tanya, kenapa sih harus pindahin IKN dengan burung Garuda itu? Bisa aja itu adalah showcase of power. Bahwa Pak Jokowi sebagai presiden akan menancapkan legacy. Ini legacy saya yang berhasil memindahkan ibu kota. That is part of power showcase. Dan itu menggunakan bahasa arsitektur. Ya, kayak misalnya koridor Sarinah koridor Tamrin Sudirman. Itu dibikin zaman siapa? Kalian lewat dulu, nggak tahu siapa yang bikin. Tujuannya dibikin apa? Koridor sepanjang itu dengan gedung megah-megah itu dibikin saat periode Soekarno. Ketika Soekarno kita baru lahir sebagai Indonesia, Soekarno ingin menunjukkan kita bisa menjadi seperti negara-negara yang sudah merdeka lebih dulu. Dibangunnya suatu gedung Konevo. Tahu Konevo? Konevo adalah nama lain dari di Senayan. Ya kayak kura-kura 2 biji. Gedung MPR. Itu gedung Konevo itu dibangun oleh Soekarno juga. Itu untuk menunjukkan Indonesia itu sudah bisa dengan high-tech membuat suatu shell besar. Itu artinya ada keinginan menunjukkan power kita melalui arsitektur. Nah, jadi jangan pernah melihat arsitektur sebagai sesuatu yang void dari turmoil itu. Arsitektur itu didrive oleh power, oleh kekuatan, oleh money, oleh ekonomi, oleh kapitalisme, oleh tren. Itu semua tergumul jadi satu. Sayangnya arsitek kita seringkali indifferent, mereka dia nggak peduli. Atau mungkin nggak tahu bahwa sebenarnya dia sedang dimanfaatkan oleh kekuatan-kekuatan itu untuk showcasing someone else's power, gitu ya. Jadi kalian harus aware. Nah, tapi itu tadi kembali membuktikan bahwa apa yang ada di sekitar kita yang dipelajari oleh orang politik, yang dipelajari oleh orang sosiologi, yang dipelajari oleh orang hukum, itu semua bisa terkoneksi dalam arsitektur. Dan I need you to aware of that. Ya, clear nggak yang saya ceritakan? Clear ya? Kalau ada yang ingin tanyakan langsung. Sekarang saya akan bicara sekilas saja tentang desain filosofi. Karena desain filosofi ini tidak banyak yang menyentuh, jadi saya juga mungkin memberi contoh tidak begitu dalam ya. Karena jarang disentuh. What is design philosophy? The underlying principles, value, and beliefs that guide an architect's
approach to the creation of space, form, and environment. It serves as intellectual foundation, yeah, that influence every aspect of design, from conceptualization to the execution. Jadi kalau kamu punya filosofi, kamu bisa memikirkan sesuatu beyond estetik, beyond functionality, beyond apa yang mungkin kasat mata, gitu ya. Jadi kita bisa menyuntikkan idealisme atau pemikiran kritis kalian pada arsitektur. Ya. Oke. Nah, kalau oh ya, sekarang bicara sedikit desain filosofi, desain teori, dan desain approach. Kira-kira apa bedanya? Kalian kan kalian udah dapet ya teori and method ya. Kira-kira apa bedanya? Filosofi, teori, dan approach. Ada nggak? Ada dong. Siapa? Nebak aja kalau nggak ngerti juga. Terus kayak udah tahu akarnya, kayak dijelasin di teorinya gimana. Terus kalau nggak obras saya masih belum paham. Oke. Tapi largely benar ya. Filosofi itu akarnya. Filosofi itu fundamental belief-nya. Ya, value, guiding principle yang benar-benar ada di core dari arsitek itu. Dan itu akan membuat cara berpikir, ya, foundational mindset. Dan biasanya abstrak dan konseptual. Misalnya yang di sini ada a house, Le Corbusier bilang a house is a machine for living in. Tapi deskripsi mesin itu apa? Nggak jelas. Kalau kamu ingin membuat mesin dengan filosofi ini, bisa nggak langsung kamu tarik a house is a machine for living in ke dalam desain? Bisa nggak? Nggak bisa, karena nggak ada tolok ukurnya. Nggak ada, kalau DTA tuh namanya performance requirement-nya. Nggak ada batas-batas maksud mesin itu apa. Nggak ada gitu. Jadi memang masih abstrak. Tapi itu menjadi critical construct yang akhirnya membuat kita berpikir bagaimana menerjemahkan itu. Ya, seperti less is more. Itu philosophical. Tapi how less itu nggak dijelaskan kan. Akhirnya kita harus menginterpretasi sendiri. Yang akhirnya muncul teori-teori di bawahnya. Nah, sekarang teori itu menjelaskan apa yang tadi misalnya. Kalau misalnya less is more itu, jadi less-nya seperti apa? Dia kemudian come with a teori yang berusaha menjelaskan apa yang dimaksud dengan tadi itu. Explain what a concept is, it provides an intellectual framework to understand and analyze architectural phenomena. Unlike philosophy, which is more personal and abstract, design theory is academic and analytical. Jadi sudah ada fondasi-fondasi diskusi akademiknya yang masuk. Gitu ya. And it provides a structured explanation of architectural phenomena, often backed by scholarly research and empirical analysis. Jadi contohnya adalah teori-teori yang mungkin kalian sering dengar ya, teori semiotik, teori geometri, teori banyak lah. Itu tetapi juga teori semiotik ini belum tentu bisa. Tahu semiotik? Semiotik pernah dengar? Semiotik itu adalah sesuatu tentang tanda, sign. Nah, jadi kalian mulai mengenal ya bahasa-bahasa kayak gini ya. Karena ternyata di TA dan S2 itu banyak sekali mengambil seperti ini. Semiotik arsitektur. Tapi karena kalian sendiri tuh tidak paham misalnya semiotik itu apa, posisinya di mana, sehingga translasi desainnya pun itu kurang kena gitu ya maksudnya. Theory of space and perception. Nah, kemudian yang terakhir adalah approach. Approach ini menjelaskan how. Dia terkait dengan metode, bagaimana itu dicapai. Sehingga biasanya approach ini itu biasanya sudah memiliki sets of
kriteria. Kalau kamu ingin bangunan kamu dianggap green building, maksimal OTTV-nya sekian, kemudian penggunaan per lantai sekian watt, itu sudah ada, ya. Dan kamu bisa mencapai itu karena itu adalah set of kriteria yang achievable, yang measurable. Banyak juga hal yang lain ya, kalau kamu misalnya biofilik misalnya. Set of biofilik itu apa? Banyaknya tanaman, adanya ruang yang misalnya terintegrasi antara ruang dalam dan luar, dan itu menjadi seperti resepi yang bisa kalian ramu sendiri. Jadi approach adalah describe how a theory or a philosophy is applied in practice, provide a structured method or set of steps to translate theoretical concept into architectural design solution. And while philosophy and theory inform rationally atau logikanya, the approach determine the practical method for achieving design objective. Ya, paham nggak? Bedanya kira-kira paham? Paham ya? Jadi jangan salah lagi, yang namanya approach itu apa? Yang namanya teori itu apa dan filosofi itu apa? Jadi ini adalah sedikit perbandingannya ya. Kalau filosofi itu tentang fundamental konseptual, kalau desain teori itu analytical dan akademik, desain approach itu practical dan methodological ya. Kalau filosofi itu explain why, teori what, and approach itu how. Ya, contohnya minimalism, organic architecture, form follow function. Kalau kalian punya desain filosofi nggak? Kalau saya, apa ya? Filosofi saya tentang misalnya rumah, saya akan bilang atau arsitektur lah. Arsitektur is a human container. Itu filosofi saya, bahwa itu berarti implikasinya adalah saya akan mementingkan manusia dalam pengambilan keputusan saya. Gitu maksudnya. Jadi ini akan berimplikasi pada teori dan approach. Gitu ya. Nanti bisa dibaca sendiri. Kenapa desain filosofi itu important? Karena it guides decision making, creates identity and signature style, encourage critical thinking, align design with broader context. Ada lagi nggak kira-kira manfaat kita punya filosofi? Menurut kalian arsitek harus punya filosofi nggak? Harus nggak? Ya nggak harus ya. Kalau kamu mau bikin jadi arsitek yang ngerjain rumah tinggal sepanjang hidup ya mungkin nggak perlu gitu. Cuman kalau kamu ada striving to a greater good misalnya, striving untuk menggali lebih dalam, ya tentunya ini menjadi bahasan yang penting ya, yang harus punya. Kita lihat misalnya beberapa functionalism ya. Ya kita bisa lihat di beberapa contohnya form follow function, artinya tentunya dia mengutamakan function ya. Ini saya akan cepat saja karena ini tentunya sudah kalian sering dengar di teori, di pelajaran lain, di studio. Nanti akan ada bahasan yang mungkin kalian belum pernah dengar. Minimalism ya. Jadi dia berusaha stripping design to their essential elements dan achieve clarity and simplicity. Tapi minimalism itu seberapa minimal itu juga sesuatu yang bisa diperdebatkan ya. Sekarang apa sih gaya hidup yang cuma punya satu baju itu? Apa? Frugal. Bukan. Frugal life apa sih? Pokoknya ada yang katanya pokoknya baju maksimal berapa. Terus di rumah bener-bener apa? Ya itu mungkin filosofinya adalah minimalism ini gitu. Cuman apakah kita dalam mendesain arsitektur sampai ke tahap itu? Kan nggak juga ya. Jadi ini nanti bisa didiskusikan dalam taraf teori dan aplikasi. Ecological design juga ya, focusing on environmental attention, reducing ecological footprint. Ini tahu nggak bangunannya di mana? Yang bawah. Ini bangunan Ken Yang. Kalian pernah tahu Ken Yang? Pernah tahu bioklimatik arsitektur? Bioklimatik arsitektur itu yang menelurkan adalah seorang
scholar namanya Ken Yam. Ini yang kiri ini National Library of Singapore. Ya. Dia juga salah satu bangunan yang dianggap berhasil secara bioklimatik. Nah ini kalau kamu lihat gambar yang ini ada light tunnel ya. Jadi menarik juga gimana dia mengkonsepkan itu. Oke, human-centered design ya, emphasizing the user experience, comfort, and emotional connection ya. Ini dari arsitek Indonesia semua, tahu yang siapa aja? Yang atas siapa? Bangunan siapa? Tulisannya kelihatan nggak? Ada contekannya. Adi Purnomo, ya. Dia meng-highlight experience manusia di dalamnya, ya, dengan menggunakan cahaya dan bayangan. Yang bawahnya Adi Purnomo, almarhum Eko Prawoto, baca ya. Itu adalah rumah beliau. Dan beliau ini adalah seseorang yang sangat menarik dan saya idolakan sekali. Dia adalah muridnya Romo Mangun. Tahu Romo Mangun? Kamu harus tahu, anak-anakku, Romo Mangun salah satu peletak fondasi arsitektur di Indonesia. Pernah tahu Kali Code? Kali Code, coba kamu catat semua itu ya, nanti kamu googling ya. Jadi, mungkin saya ceritakan secara singkat. Ada suatu perkampungan yang sangat kumuh dan crime infested area di Yogyakarta, namanya daerah Kali Code. Kali Code ini karena saking banyaknya kriminalisme di situ, pemerintah udah give up dan udah gusur semuanya, kita bersihkan. Terus seorang arsitek yang juga seorang pastor, dia datang ke pemerintah menegosiasikan, please jangan digusur. Orang-orang itu masih punya hak untuk tinggal. Saya akan usahakan untuk bisa mendekati orang-orangnya dan memperbaiki kondisi arsitekturnya. Datanglah Romo Mangun ke situ dan dia mengedukasi orang-orangnya. Dia turun langsung untuk membangun bersama orang-orangnya, karena orang-orangnya sudah mau diajak kerjasama, kalau enggak mereka kegusur kan. Jadi mereka sudah opening up, Romo Mangun mendesain di situ. Jadi yang ada apa di situ? Oh ada kayu, kelapa. Ya udah kita pakai buat ininya. Jadi benar-benar mendesain on the spot bersama masyarakat. Kemudian karena itu kemudian dia bisa googling kalian ya, rumah Kali Code gitu, CODE. Itu kemudian orang-orangnya ternyata setelah arsitekturnya mulai rapi satu persatu, orang-orangnya juga mulai behaving well. Di situ Romo Mangun menjadi bikin rumah, malah tinggal di situ, dia bikin sekolah dan library. Ya kemudian karena dia punya altruisme yang sangat besar ya, rasa ingin berbagi yang sangat besar, dia tinggal di situ, dia mendidik orang situ, dan Kali Code tidak lagi dilihat negatif seperti sedia kala. Nah, jadi arsitektur dan built environment ini ternyata bisa mempengaruhi orang-orang, mempengaruhi bagaimana orang bertindak, bagaimana crime itu bisa hilang karena arsitektur. Nah, Romo Mangun ini sangat terkenal, ada bukunya namanya Wastu Citra, itu sangat terkenal juga sebagai fondasi kalau nanti kalian ingin baca-baca. Dia punya murid Eko Prawoto yang baru meninggal tahun lalu, 2 tahun lalu. Tahun lalu atau 2 tahun lalu. Untungnya kita sempat memanggil beliau di acara Atria ya. Mungkin masih ingat. Pak Eko Prawoto ini juga orang yang sangat, coba kalian searching karya-karyanya Eko Prawoto, itu sangat humble, sangat bermasyarakat. Termasuk terlihat di rumahnya ya. Rumah arsitek kayak begini, pernah lihat kamu sebelumnya? Biasanya kan gedung ya, minimalis kayak rumahnya Andra Matin, rumahnya Pak Ridwan Kamil. Prinsip dia adalah saya sebagai arsitek hanya menstrukturkan rumahnya aja. Jadi dia tuh hanya mendesain sampai denah. Gimana struktur enaknya, oh dari masuk enaknya ketemu apa dan lain-lain. Sisanya dia biarkan rumah dan tukangnya untuk berkreasi. Jadi dia tidak mengurusi estetik, harus bentuknya gini, jendelanya harus gini, terserah. Itu pemilik kamu sukanya apa.
Karena kalian tahu ada cerita aspek yang saya dengar, aspek kalau arsitek, tapi saya nggak perlu sebut namanya. Dia punya karya, sebuah galeri. Saya ngobrol sama yang punya galeri. Iya, ini kan saya kan ngedesain sama bapak itu. Gitu. Tapi Mbak, memang ya, saya tuh sampai sekarang harus konsul terus ke bapak. Kalau misalnya itu ada pintu gagang toiletnya rusak, pemilik tidak boleh mengganti tanpa seizin arsitek. Jadi sampai bertahun-tahun setelah serah terima pun, arsitek masih merasa perlu menjaga. Tetapi akhirnya menghilangkan otonomi dari yang punya untuk bisa memilih atau personalizing areanya sendiri. Gitu. Jadi ada arsitek yang seperti itu. Tentunya ini sangat kontras dengan Pak Eko Prawoto ya, yang bahkan biar, nah itu standpoint arsitek yang berbeda karena mungkin memiliki filosofi yang berbeda. Ya. Kalau yang ini adalah karya Kamil Muhammad ya, Kampung Kunir baru, yang namanya juga kita undang ke Atria. Di situ juga menarik, dia membuat kampung yang bisa untuk sosialisasi warga. Oke, nanti kalian bisa lihat sendiri ya. Parametrik, mungkin banyak dari kalian yang suka parametrik, tapi nggak tahu sih, di sini ada yang suka parametrik. Biasanya kalau yang suka parametrik nggak mungkin ngambil kelas isu sosial budaya ya, karena budaya itu tidak bisa diparametrikkan. Manusia tidak bisa diparametrikkan. Oke. Ya, ini tadi contohnya ya. Ada organic architecture. Falling water tahu? Tahu ya? Kenapa falling water itu menjadi menarik? Karena dia benar-benar menghargai alamnya. Ada kolom yang sampai belok cuman gara-gara ada pohon. Pernah lihat di falling water itu? Nanti coba searching. Jadi segitu dia ingin tidak merusak alam itu. Ya, machine for living, fluid infusion. Oke. Nah, ini kalau kalian ingin menemukan desain filosofi ya, you need to reflect on your core value ya. Apakah kalian seperti Pak Eko Prawoto atau seperti arsitek yang satunya? Kira-kira kalian pengen jadi yang mana? Kalau di antara dua kutub itu, Pak Eko Prawoto yang nggak apa-apa, silahkan Anda sebagai pemilik memiliki hak untuk personalizing your space, atau kamu sebagai arsitek, I need to safeguard my baby. Dia harus pristine dan perfect di setiap saat. Kamu akan seperti apa kira-kira? Ada yang ingin kayak Bapak yang ini? Yang menjaga sekali? Ada? Ada yang ingin kayak Pak Eko Prawoto? Enggak ada juga. Jadi ingin yang gimana? Nah itu kamu perlu reflect on your core value ya. Apa yang sebenarnya penting untuk kamu? Apakah kamu penting masyarakat di sekitarmu? Apakah penting pengguna? Ataukah penting tentang ekologi? Apakah penting tentang money gitu? Affordability dan lain-lainnya bisa. Studi influential philosophies and architect itu bisa kalian lakukan untuk referencing, experiment with different approaches, engage with society and context, and document and evolve your philosophy. Oke, ada pertanyaan nggak dari penjelasan singkat? Oke, gimana Mbak? Yang ini baiknya cara mencari solusi dari itu apa ya? Jadi kalau ada filosofi yang bertabrakan tapi harus bekerja sama, ya. Nah ini juga tentunya sebaiknya adalah keduanya bergain. Oke, saya sementara lainnya saya society mandate gitu kan. Yaitu harus ketemu jalan tengahnya, otherwise ya nantinya pemberi kerja yang akan menentukan. Bisa saja misalnya yang satunya propose apa, satunya propose apa, kemudian ada yang dipilih. Cuma memang biasanya
arsitek yang memiliki pandangan yang berbeda dalam satu kantor biasanya. Karena itu ada kantor-kantor yang memang profit banget, maksudnya ya udah dia architectural practice as something to give to the community. Misalnya Kamil Muhammad yang tadi itu, yang kamu lihat, dia tuh punya biro POL, PPPOOLLL, POL. Tulisannya begitu, PPPOLL. Coba searching, ada nggak? POL ini sering bekerja sama dengan arsitektur Strand Frontier, dengan Rujak Center di Jakarta itu karena bironya dia itu emang pendekatannya adalah sosial. Jadi dia selalu bicara tentang kayak misalnya saya pernah dengar presentasi dia, kebetulan Kamilnya juga satu alumni sama saya di Melbourne Uni. Dia menceritakan dia ingin membangun sesuatu dari bambu, tapi dia nurture dari melatih orang-orang menanam bambunya, ngebersihinnya sampai itu ready untuk menjadi bahan. Berapa arsitek di Indonesia yang care terhadap kayak gitu? Gak banyak. Ya. Tentunya orang kayak Kamil Muhammad mungkin tidak akan align dengan yang biro-biro yang memang ngerjainnya cepat, proyek cepat, mall, kantor cepat. Ya, karena dia tidak, ya udah, bahan beli. Gitu. Jadi bahkan ada pada waktu saya wawancara disertasi saya tanya, Pak, Bapak kalau arsitekturnya yang Bapak bangun ini, gedung ini, gimana Pak kontribusinya untuk masyarakat? Dia bahkan bingung dan tidak bisa menjawab. Karena itu sama sekali tidak terlewat di pikirannya untuk memberi kontribusi pada masyarakat. Yang dia lakukan hanya memenuhi TOR, gitu ya. Paham ya? Ada pertanyaan lagi? Nah, jadi kalau kalian ingin menjadi arsitek seperti apa, nah itu yang kalian harus cari. Kalau saya mah udah jelas ya. Nah, maksud saya udah jelas arahnya kemana. Makanya isu-isu yang saya tackle juga hal-hal seperti ini gitu. Tapi kalau kalian masih mencari bentuk, masih mencari grounding, nah itu yang kalian harus cari. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau enggak, kita akan bicara sedikit. Ini kenapa saya indikan cepat, karena kalian udah sering dengar ya. Tadi less is more mah kalian udah sering dengar. Parametrik juga udah sering dengar. Sekarang saya tanya, kalau ini pernah dengar nggak? Utilitarianism, pernah dengar? Panopticon, pernah dengar? Nggak pernah, makanya kita bicara ini aja ya, yang kalian belum pernah dengar. Jadi, utilitarianism ini adalah suatu filosofi. Panopticon adalah arsitektur yang dibuat berdasarkan filosofi itu. Kita bahas ya. Apa sih utilitarianism? Ini adalah suatu filosofi dalam ilmu, ini dalam para etik sebenarnya. Tadi yang etik. Jadi ini ethical theory that aims to produce the greatest amount of happiness or at least amount of suffering for the greater number of people. Jadi itu philosophy of maximizing happiness. Utility itu menurut Jeremy Bentham yang menelurkan tuh adalah happiness. The ultimate measurement akan keberhasilan sesuatu apapun itu adalah kebahagiaan orang-orang di dalamnya, gitu ya. Jadi ini dia menekankan we need to produce anything that produce the greatest amount of happiness. Nah, ini juga ada nih kata-kata rooted in consequentialism. Consequentialism. Banyak isem-isem ya kalau kita belajar isu sosial. Artinya apa? Dia tidak peduli bagaimana prosesnya. Dia tidak peduli apa yang terjadi in between. Yang penting hasilnya membuat orang bahagia, itu bilang dia benar. Jadi dia hanya melihat konsekuensinya. Consequentialism. Ini sedikit note ya. Quality of an action depends on its result. Jadi dia hanya peduli resultnya. Kalau kelas berarti bodo amat kalau belajar enggak, proses. Yang penting mau nyontek dapat bagus gitu ya. Itu Kak, kira-kira susah sekali. Opposite-nya adalah G
yang apa yang baik jika sesuai dengan prinsip atau rules-nya atau aturannya, ya, atau based on duties, intrinsic principle, regardless of the consequences. Jadi dinilai prosesnya. Kalau virtue ethics itu emphasis di karakter atau moral virtue-nya. Jadi kalau niatnya baik, ya udah nggak apa-apa, hasilnya jelek kita hargai gitu ya. Tapi ini nggak penting, ini hanya informasi. Oke, kita balik ke utilitarianism. Siapa yang menelurkan? Jeremy Bentham, ya. Dia adalah seorang filosofer dan dia adalah type 3 yang percaya bahwa dia believe in legal and social reform using utilitarian principle, ya. Jadi dia bilang bahwa kita perlu segala hal untuk mencapai kebahagiaan. Bahkan dia sendiri membuat hedonic calculus ya, untuk mengukur tingkat kebahagiaan orang. Dan itu digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan dari ide-ide dia. Kemudian dari tadi Jeremy Bentham ini diteruskan oleh John Stuart Mill ya. Nah, di sini dia lebih mengembangkan, ternyata ada level-level kebahagiaan. Ada higher low and lower pleasure, dan juga dia bilang bahwa intellectual and moral pleasure itu lebih superior daripada physical pleasure. Jadi ada leveling gitu ya. Oke, ini hanya sekilas. Nah, ini adalah key principle-nya ya. Greatest happiness principle. An action is morally right if it increase overall happiness and reduce pain. Then happiness and suffering are the ultimate criteria for evaluating action. Terus tadi consequentialism ya. Even action result in more happiness than suffering, it's considered ethical. The intention behind the action is secondary. Jadi niatnya mah nggak penting. Yang penting hasilnya, kata dia. Terus impartiality. It does not prioritize individual over other. Everyone's happiness count equally. A decision that benefit the majority, even its harm few, is often seen as justifiable. Jadi maksudnya dia lihat greater good, gitu. Kalau misalnya, oke, for the greater good, semuanya misalnya ada 90 orang suka hitam, 10 orang suka yang warna, nggak apa-apa. Buat semua hitam, itu membuat semua orang bahagia, lebih banyak. Jadi pengorbanan 10 orang itu dianggap nggak apa-apa. Istilahnya apa sih? Collateral damage gitu ya. Beberapa orang dikorbankan untuk the greater happiness of the people. Oke, ini ininya. Nah, cuman sekarang masuk nih, the panopticon. Yang tadi saya bilang, panopticon adalah suatu terjemahan arsitektural dari idenya happiness-nya Jeremy Bentham. Si Jeremy Bentham ini di tahun 1785, udah tua banget ya, udah dari dulu banget, itu pernah menelurkan suatu ide. Salah satu idenya berkaitan dengan prison atau penjara. Gimana sih buat penjara yang efisien dan secara moral dan membuat happy orang-orangnya, dan dia mendesain itu, nanti kita lihat desainnya ya. Jadi intended as a model for efficient prison system and as a moral and practical solution to problem of discipline in institution. Jadi idenya adalah to enable single guard to observe all prisoners without them knowing whether they were being watched at any given time. Jadi idenya adalah bagaimana caranya dia satu guard itu bisa mengawasi semua prisoner yang ada di situ. Tanpa prisonernya tahu dia diawasi. Kira-kira kalau kalian disuruh saya di studio bikin tower kayak gitu, apa ya kira-kira kalian bikin? Pokoknya
Tor saya adalah satu penjaga bisa mengawasi ratusan prisoner tanpa prisoner tahu sedang diawasi. Gimana? Ada yang bisa kasih ide? Kira-kira apa yang mau kamu bikin? Anyone? Pikir nggak? Nggak? Mau jadi bikin apa? Prisoner yang seperti apa? Pikir nggak? Ada? Mau ngomong? Coba. CCTV. Oke, itu ada. CCTV adalah bentuk modern dari tapi jangkauannya Bentham di tahun 17 tahun. Ada ide lain? Ya, William, gimana? Sorry. Jadi kayak yang pernah saya lihat sih itu kayak silinder terus ada satelit gitu yang bisa ngawasi. Oke. Tapi gimana caranya supaya orangnya nggak tahu bahwa itu ada apa? Tidak tahu sedang diawasi. Belum kupikir. Oke, ini akan kita reveal ya. Jadi sebenarnya ini solusi desain kan? Solusi desain ya. Dan si Bentham ini bilang bahwa ini bisa di-apply ke berbagai institution. School, hospital, asylum, factories, di mana surveillance dan disiplin were deemed necessary. Ini kita sedang bicara tentang filosofi dan teori tentang sesuatu yang di luar arsitektur. Surveillance itu terkait dengan power. Orang yang punya power bisa melakukan surveillance, ya kan? Dan ada namanya Foucault juga bilang bahwa knowledge is power. Kalian tahu kalau di sosial media itu kalian diamati, data kalian diinikan, di apa? Siapa yang bisa melakukan itu? People with power, not your level of power. People with power. Dan if they want, they can use the information untuk ngehancurin kamu one day, I don't know when. Jadi, tapi ini kita kembali ke Panopticon, ini adalah satu contoh bahwa filosofi di luar sana, non-arsitektur, itu bisa ditarik ke arsitektur ya. This is the design yang dipropose oleh Bentham. Jadi desainnya adalah suatu prison dengan circular layout. Ya. Selnya, the cell are arranged in a circular fashion around a central observation tower. Tadi yang seperti dibilang William ya. Jadi ada satu tower yang bisa melihat seluruhnya. Kemudian, the central observation tower ini a structure at the center where a single watchman can oversee all the prisoners ya. Nah, keberhasilannya itu tergantung pada one way vision. Artinya one way vision itu si guardnya bisa melihat ke sana, ke prisoner, tanpa prisonernya melihat ke dalam. Bisa melihat ke dalam ya. The design of the tower allow the observer to see out, but the prisoner cannot see in, ensuring they never know when they are being watched. Jadi mereka tidak pernah tahu kapan ada prisoner di situ, kapan prisonernya sedang lihat dia. Jadi dia akan terus constantly merasa khawatir diawasi. Itu adalah konsepnya. Ya. Kemudian, karena kalau misalnya itu tidak terjadi, prisonernya tahu di situ lagi nggak ada orang, dia akan leha-leha. Dia akan senaknya. Tiba-tiba kamu jadi dan itu oleh Bentham. Dan isolation and individualization. Jadi each prisoner itu dibuat supaya individual cell. Jadi tidak ada yang berdua. Jadi mereka benar-benar diam di ruangannya, merasa diawasi, merenungi nasib mungkin ya. Each prisoner is housed in an individual cell, preventing communication between inmates atau prisoners and enforcing individualized discipline. Jadi ini adalah suatu
bentuk pendisiplinan, hukuman pendisiplinan yang diusulkan oleh si Bentham. Menarik ya? Menarik ya? Secara desain, ya juga ya gitu. Kalau sekarang watchtower-nya tuh bisa pakai kaca one way misalnya ya, reflecting aja, tapi kita bisa ngelihat gitu. Nah, philosophical foundation dari arsitektur tadi itu, jadi panopticon ini adalah rational system of surveillance that could discipline individual efficiently with minimal force. Jadi poinnya adalah self-regulation dengan harapan prisoner itu never know when they are being watched. Jadi mereka keep disciplining themselves. Cost efficient sehingga hanya satu guard aja cukup, nggak perlu banyak-banyak. Dan social engineering gitu. Jadi mengaplikasikan suatu sistem kontrol pada suatu institusi. Panopticon is deeply tied to utilitarianism karena prison yang tadi itu didesain dengan kepercayaan bahwa to maximize utility, jadi tadi ya happiness, dan minimize harm. Justifikasinya adalah minimizing happiness through efficiency, jadi reducing the need of multiple supervisor, prisoner-nya start behaving tanpa harus ada physical punishment. Jadi nggak perlu prisoner-nya dicambuk-cambuk, cukup dilihat saja dia sudah behaving. Dan dibilang bahwa ini more cost effective and less violent, sehingga tadi ini akan membawa kebaikan masyarakat. Masyarakat juga nggak perlu spend money untuk pajaknya digunakan untuk gaji terlalu banyak guard misalnya. Jadi menurut Bentham semua happy gitu ya. Prisoner happy, guardnya happy, masyarakat juga happy. Minimizing suffering by reducing physical punishment. Jadi unlike traditional prison, panopticon ini ada psychological self-discipline sehingga mengurangi tadi ya direct punishment dan dianggap sebagai lebih humanis. Kalian setuju nggak ini lebih humanis? Karena membuat orang self-discipline, jadi tidak perlu ada guard yang nyambuk-nyambukin, mukul-mukulin. Setuju nggak? Ini lebih humanis. Ada yang nggak setuju? Masih bangun kan ini ya? Masih dengar saya? belum tidur. Terus ada reforming prisoner for social good. Jadi prisoner itu tidak dipenjara, tapi prison ini tuh dianggap sebagai rehabilitasi karena itu membuat mereka untuk bisa menahan dirinya gitu ya. Jadi dengan harapan kalau mereka keluar dari prison nanti, dia sudah terbiasa untuk menahan diri dengan self-discipline itu. Jadi ini sesuai dengan utilitarianism goal of creating more orderly and happy society. Ya, bisa dipahami sampai sini? Ada yang nggak paham? Nggak ada ya, aman ya. Tapi ternyata di tahun sekitar 80-an, 70-an, ada yang namanya Michael Foucault. Ini juga sangat terkenal. Ini yang tadi bicara tentang power yang tadi saya bilang. Ini saya pakai teori-teorinya juga dalam diskusi disertasi saya ya. Foucault ini mengkritik gitu. Nah, Foucault ini siapa? Dia adalah filosofer yang bicara tentang power, knowledge yang tadi yang saya ceritakan ya. Surveillance, discipline, social institution. Jadi power operates beyond direct operation and forces, shaping human behavior and societal norms. Pokoknya bicara tentang bagaimana power and control and surveillance dia ini ya. Dan salah satu yang dia kritik adalah panopticon. Dalam bukunya ini, Discipline and Punish, dia bilang bahwa panopticon ini menjadi metafor untuk contemporary disciplinary institution ya. Karena panopticon ini embedding surveillance, power, discipline, and control. Termasuk tadi yang Mbak siapa bilang tentang CCTV. Itu adalah the new panopticon sebenarnya. Oke, ini tadi mungkin dia memahami apa maksudnya Bentham. Tapi dia bilang panopticon itu bukan alat yang menghadirkan kebahagiaan
ya, tapi adalah system of control and oppression that extended beyond prison to everyday life. Menurut dia, surveillance-based happiness is an illusion. Karena people obey out of fear, not of freedom. Gimana? Orang yang jadi baik karena diawasi. Orang yang jadi baik karena diiming-imingi. Itu baik beneran gak sih? Kayak lagunya Dewa ya? Kalau surga dan neraka tak pernah ada, kamu akan tetap menjadi baik seperti ini nggak? Kalau nggak ada surga dan neraka, kamu tetap akan puasa nggak? Tetap akan menjalankan ibadah nggak? Tapi kalau, ya kan? Gimana menurut kamu? Kebaikan atau inilah bilanglah surveillance based happiness is an illusion karena people obey karena di being watched. Itu menurut kalian obey sesungguhnya apa? Karena kayaknya saya agak setuju sama statement yang ini. Kalau misalnya dikaitkan sama yang tadi yang dia untuk maximizing happiness, bahkan menurut saya untuk gambar tadi yang ditunjukin itu justru yang struktural development itu menurut saya sih itu kelihatannya agak mencekam ya, karena kayak merasa dikelilingin, bahkan kan kita bisa saling tatap-tatapan sama yang prisoner lain. Jadi kayak sebenarnya abuse untuk physical abuse-nya enggak, tapi itu bukan kayak itu malah mental abuse gitu loh. Bahkan mungkin di kondisi dia udah keluar dari prison itu bisa jadi dia masih kayak ada tekanan gitu kan, yang kondisinya dia udah di situ bertahun-tahun. Oke. Terus tadi Mbak Angel deh, ya Mbak Angel berpendapat berarti setuju dengan Foucault ya, bahwa ada pressure beyond prison itu sendiri yang diberikan kepada prisoner ya. Dan itu betul. Jadi menurut Foucault, surveillance and self-discipline as a new form of oppression. Jadi surveillance yang berlebihan itu adalah suatu penindasan. Ya, kalau kamu kebayang nggak, kalau misalnya kamar kosmu ada CCTV, CCTV-nya yang pegang orang tuamu. Kapanpun mereka mau bisa ngecek kalian lagi apa. Nyaman nggak hidup kamu? Kenapa? Yang bilang nggak nyaman silakan berpendapat. Kenapa? Jangan lagi yang lain. Kenapa kamu tidak suka di surveillance? Mahasiswa arsitektur ya, hidup otak baru kerja di atas jam 10 misalnya. Ada value yang mungkin tapi akhirnya kamu harus following the rules. Ada lagi pendapat lain? Apalagi yang bikin kamu nggak suka diawasi, ditaruh CCTV-nya di rumah, makanya diawasi. Ada lagi? Dan itu melelahkan nggak? Melelahkan ya. Oke, betul ya. Itu adalah sesuatu yang dibilang sama Foucault. Kita baca ya, forcing people to internalize surveillance, making discipline themselves, even when no one's watching. Itu oke.
Itu sama saja creating new form of psychological control. Jadi ada sistem yang bukan lagi mengontrol dengan memukul, dengan mencubit, dengan menyentil, dengan apa, tapi dengan psychological control. Dan itu adalah suffer, painful. Jadi menurut Foucault, ide menciptakan happiness itu malah berbanding terbalik. Malah sebenarnya itu adalah creating suffering gitu ya. Dan individual behave not because they are free, but because they are fear of being watched. Jadi ketika nanti orang prisoner itu kembali ke masyarakat, ketika dia tahu, oh ada yang pakai kalung segede apa di jalan yang tidak ada pengawasan, tidak mungkin orang itu jadi melakukan kejahatan lagi. Tujuan Bentham yang tadi self discipline itu dianggap Foucault tidak bisa terjadi gitu ya. Kemudian Foucault juga mengkritik siapa sih yang bisa mendefine happiness dan happiness untuk siapa? Happiness-nya siapa? Terus dia men-extend kalau orang itu bisa didisiplinkan, itu siapa sih yang senang? Kalau menurut dia, menurut Foucault, the ruling class benefit from a disciplined, obedient population. Sementara orang-orangnya malah kehilangan otonomi. Ya, jadi orang-orang di atas, ya kayak misalnya kamulah di kelas, ada sistem surveillance di ITB. Yang senang saya sebagai dosen. Nggak perlu repot-repot mendisiplinkan kalian, ya nggak? Nggak perlu pusing saya, misalnya marah-marah. Tapi kaliannya stres, gitu. Nah itu yang diinikan si Foucault. Kemudian this model benefit those in power, not necessarily the whole society. Nah ini dia juga men-suggest modern digital panopticon, tadi CCTV yang disebutkan Mbak siapa tadi? Caca, Mbak Caca yang tadi bilang CCTV ya, workplace monitoring, online tracking, government surveillance, function like digital panopticon ya. Jadi kalian tuh sedang diawasi sebenarnya. Ada yang siapa yang kalau mau posting mikir dulu ini against the rule nggak? Ya, kalau posting di Instagram ini against Instagram rule nggak? Karena kalian tahu kalau itu tidak sesuai, kalian akan disensor. Itu membuat kalian self-discipline ya. Itu sama dengan kalian menjadi self-discipline, self-censoring. Oke. Nah ini ethical concern-nya adalah tadi Mbak Angel bilang psychological effect-nya ya. Constant surveillance leads to anxiety and stress. Dan ternyata betul di salah satu prison yang memang dibangun setelahnya itu ditutup karena prisoner yang pada stres, jadi malah gangguan mental keluar dari situ gitu ya. Yang tadinya mau membahagiakan malah jadi gangguan mental. Ada power imbalance karena ada yang bisa melihat, ada yang tidak bisa dilihat. Jadi ada imbalance di situ. Dan lack of transparency. Jadi ternyata di sini kita tahu transparansi itu juga power. Nanti kalau kalian itu terapkan di desain kalian, seperti itu loh, apa sih kalau di kantor polisi ada ruang yang untuk interogasi, itu ada orang yang mengamati, ya kan? Dibuat gimana caranya supaya yang di dalam tidak bisa melihat ke siapa yang mengamati. Itu merupakan salah satu bentuk power. Orang yang ini bisa tahu tanpa orang yang sebaliknya tidak tahu. Itu adalah power gitu ya. Jadi power ini bisa ditranslate ke solusi-solusi desain. Nah ini adalah beberapa ini ya. Mungkin kalian juga tahu juga ya, mungkin di Instagram udah banyak. Bahkan sekarang surveillance tuh sampai ke lahap. Kalau di Cina itu ada yang kerja ketika dia nyandar dikit udah kedetek jam kerjanya mati gitu ya. Nanti ketika dia ini lagi jam kerjanya nyala, jadi bisa diukur dari 8 jam bekerja, orang tuh bener-bener bekerja berapa jam sampai segitunya. Itu juga sesuatu yang bikin stres sebenarnya. Oke. Ini contohnya. Presidio Modelo di Kuba. Ini adalah salah satu prison yang benar-benar berusaha mengaplikasikan ide panopticon. Kalau kalian lihat, ada satu watchtower, mungkin tidak setinggi tadi ilustrasi. Itu tadi yang ilustrasi pertama itu saya minta tolong AI untuk membuatkan creative illustration of
panopticon gitu ya, itu keluarnya. Nah, ini adalah real life-nya, artefaknya. Jadi kalau kalian lihat di sini, dia prinsipnya sama ya, bulat, ada satu, terus prisonnya kecil-kecil, kubikelnya kecil-kecil untuk satu-satu orang. Nah, kalau di sini kalian lihat towernya itu kacanya cuma di atas, ya, karena saat itu mungkin belum ada one way glass, jadi si prison apa si guardnya tuh hanya mengintip gitu. Saya bisa ngintip kamu, Kirana, saya bisa ngintip kamu, Torik, Ciara, saya bisa ngintip Cempaka gitu ya, tanpa kamu tahu kapan saya mengintip gitu. Nah ini ya, jadi dan dibuat supaya si kaca belakangnya itu transparan, supaya tidak ada area gelap di prison itu. Jadi prisonersnya nggak bisa ngumpet sama sekali. Dia mau ngapain pasti kelihatan gitu ya. Jadi memang dibuat seperti di akuarium gitu ya. Dan kita yang mengamati, kamunya berada di suatu glass cube gitu. Ini prisonnya ternyata dia ada beberapa kompleks gitu ya. Dan ada satu area juga di mana mungkin ini juga sama. Yang di kanan ini area kayak, saya nggak ngerti apakah area bersamanya, area olahraganya atau seperti apa. Cuman dia tetap dalam circular fashion dan tetap ada satu di tengah yang mengawasi. Gitu. Jadi dia benar-benar menerapkan panopticon di sini. Contoh kedua, Stateville Correctional Center. Dia bilangnya bukan prison, dia bilangnya correctional center. Mungkin dengan ide bahwa ini adalah suatu rehabilitasi untuk narapidana gitu ya tadi ya. Dan ternyata sama dengan sistem yang sedikit berbeda ya, mungkin towernya akan lebih rendah dan mungkin si guardnya ini di bawahnya gitu. Dan di tempat inilah scholar sudah menstudi bahwa ternyata orang-orangnya pada stres di Stateville Correctional Center ini. Dan akhirnya gara-gara itu dibubarkan, tidak digunakan kembali. Ini gambaran-gambaran saat itunya ya, ketika dulunya. Kemudian Millbank Prison, London, ini juga membuat panopticon tapi seperti bunga. Dia membuat watchtower beberapa dikonekkan di satu. Ya ini juga sudah tidak digunakan ya. Ini denahnya, cakep ya denahnya. Sebenarnya sangat simetrikal, sangat harmonik, cuman ternyata bikin orang stres. Oke. Bentham didn't want the panopticon to be a tool for operation ya. Jadi bahkan dia ini pada akhir riwayatnya tuh dia malah jadi anti panopticon, jadi malah anti sama desainnya sendiri. Dia malah kemudian mengusulkan suatu ruang di mana minister sits in exposed room surrounded by members of the public gitu. Karena dia akhirnya menyadari transparansi itu holds power. Sesuatu yang tidak transparan itu orang menjadi powerless gitu ya. Yang lucunya lagi ada di suatu universitas tempat dia dulu mengajar kalau nggak salah. Bentham ini udah jadi skeleton kan, sekarang udah jadi tulang belulang. Dipajang, sampai sekarang masih ada dipajang di suatu lemari kaca. Terus mukanya dikasih muka wax gitu loh, kayak muka lilin gitu. Ditaruh di kaca. Jadi kayak that's like an interesting apa ya, kritik untuk dia. Dia akhirnya sekarang dipajang di kaca transparan gitu maksudnya. Padahal dia dulunya mengusulkan sesuatu yang tidak transparan gitu ya. Jadi dia itu menceritakan bahwa di akhir hayatnya dia berubah. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Capek belajar filosofi di arsitektur? Ada pertanyaan? Bisa dipahami? Ide panopticon bisa dipahami ya. Jadi tadi dari utilitarianism diturunkan menjadi panopticon.
dikritik sama Foucault. Oke. Kalau ada pertanyaan silahkan. Nggak ada? Kalau enggak, saya mau lanjut satu lagi. Marxism dan Lefebvre's spatial triad. Saya baru nulis kemarin sama Kak Rebecca ya tentang spatial triad ini. Oke. Ada yang pernah tahu Marxism apa? Ada yang pernah tahu Marxism? Ya. Gimana? Coba. Apa yang kamu tahu? Kalau pandangan Marxisme ini, dia tuh setuju dengan adanya sistem pemerintahan yang komunisme atau yang materialisme. Oke, betul ya. Jadi Marxism itu lekat dengan sosialisme dengan komunisme. Artinya adalah semuanya harus rata, nggak boleh ada yang kaya, nggak boleh ada yang miskin gitu ya. Kita lihat ya satu persatu. Jadi apa itu Marxism? Marxism itu adalah suatu philosophical yang dia bergerak dan melihatnya adalah dari class struggle, perjuangan kelas tadi, perjuangan kelas miskin dengan melawan burjuasi ya. Jadi kalau pernah tahu kata proletariat apa itu? Goyang-goyang dan apa itu proletar? Kalau anak-anak yang suka demo kalian sih jangan demo ya. Kalau ada ikut demo, proletar kira-kira kelas. Jadi orang-orang yang memang kaum pekerja. Kalau yang satunya berjuang sih kaum tugas adalah yang lawan yang kapital, yang punya bisnis owner, yang punya duit tidak berseri, itu adalah kaum berjuang. Nah jadi Marxism ini melihat perjuangan dinamik dari dua kelas ini. Marxism argues the economic system shapes society and the primary driver of historical change. Marxism juga analyzes class struggle ya and capitalist eksploitasi. Jadi dia percaya bahwa kaum burjuasi itu selalu akan mengeksploitasi kaum buruh. Karena itu Marxism mensuggest buruh. Nah, perlawanan buruh yang sampai sekarang masih ada di Indonesia dan di seluruh dunia itu yang mendudukkan filosofinya adalah Karl Marx ini ya. Dan Marx ini juga ingin mengestablish a communist society. Dan dia berharap bahwa wealth and power itu harus dibagikan rata. Tidak boleh ada, kalau di Indonesia tuh mungkin 10 orang terkaya di Indonesia itu memegang 50% kekayaan se-Indonesia ya. Berarti 90%-nya tuh 50% dibagi rata. Jadi segitu jauhlangnya. Nah, ini yang kemudian dikritik oleh Marxism. Siapa bapak Marxism ini? Karl Marx ya, udah jelas. Dia adalah yang Hegelian atau left Hegelian. Jadi Hegelian itu ya nanti kita dibahas sendiri lah ya. Tapi dia memang sangat sosialis dan komunis sehingga dia selalu menolak ide apa sih? Listriknya agak seru. Dia menolak ide the misuse of religion as justification for power and a means of restricting freedom. Ya. Dia jadi memang komunis banget ya. Komunis kan nggak percaya agama ya, dan dibilang opresif metode gitu untuk mendisiplinkan orang. Karl Marx juga address the issues of capital ownership and control over the means of production by ruling class. Jadi dia juga bicara bahwa oppressive class itu atau berjuasi itu construct ideology untuk legitimize tyranny sehingga kita harus melawan, dia bilang seperti itu.
Oke, kita lanjut saja. Kemudian Karl Marx ini ternyata di pertengahan perjuangannya dia ketemu sama Friedrich Engels yang juga sama apa namanya pemikirannya bahwa semua pergerakan di dunia ini tuh di-define oleh material atau kapitalisme itu. Oke, nanti bisa dibaca sendiri ya. Nah, dari ide Marxisme itu ternyata lahir suatu teori yang namanya the production of space. Ya, jadi ini adalah seorang scholar juga, seorang filosofer juga ya. Dia adalah neo-Marxis, ya. Dia kritik Stalinism, existentialism, structuralism. Nanti mungkin dibaca sendiri ya. Existentialism itu tentang filosofi keberadaan manusia. Kalau structuralism percaya bahwa semua dalam alam ini terstruktur. Nah, jadi, tapi ternyata menurut Lefebvre, susah ya bacanya, Lefebvre, itu eksistensialisme ini terlalu rigid dan strukturalisme ini terlalu rigid. Jadi dia bicara bahwa ada suatu social production dan itu mempengaruhi urban studies, geografi, dan arsitektur ya. Oke, dalam buku ini capek saya ngomong. Masih mendengarkan kan? Belum tidur ya? Udah bosan belum? Torik udah bosan belum? Bosan? Jadi dia berpendapat dalam buku ini, space is actively produced and shaped by social, political, and economic forces. Jadi space itu nggak bisa hanya background. Jadi dulu sebelum ini itu space itu atau ruang itu dianggap netral, dianggap ahistorical, dianggap valueless. Tapi kemudian si Lefebvre susah sekali itu adalah space itu product of human action, ideology, and power ya. Dan ini challenge traditional view of space as natural, empty, and passive container of human activity ya. Oke. Spatial triad. Triad itu apa sih? Triad itu tripod gitu ya. Ada 3. Kalau Vitruvian triad, apa kemarin? Tahu? Ingat? Ada 3. Kenapa saya sampai Vitruvian? Apa? Vitruvian triad? Apa yuk? Vitruvian triad? Kamu mesti di arsitektur harus tahu. Nah, itu loh. Ini nggak nempel ya, diajar. Tapi triad itu kaki 3 ya, kayak tripod. Tuh, kayak tripod saya tuh. Nah, si Lefebvre ini bilang ada 3 juga dalam space, ruang. Yaitu pertama, perceived space. Itu adalah sesuatu yang apa adanya dialami oleh manusia everyday. Gitu ya. The physical and material and functional space, aspect of space, how people use and move through space. Jadi benar-benar apa yang dijalani saja. Jalan, ada jalan tol ya dia jalan, ada apa namanya? Apa sih? Yang di pinggir jalan tuh apa? Pedestrian pathway itu ya dia buat jalan saja. Dia tidak memberikan meaning di situ karena hanya basic need saja. Oke. Yang kedua, conceived space. Conceived space adalah apa yang kalian buat sebagai arsitek. Jadi conceived space ini itu bagaimana kalian membuat ruang berdasarkan drawing, plan, dan lain-lainnya. Dan ini adalah haknya atau kekuatannya arsitek, planner, policy maker, urban designer yang menciptakan melalui gambar. Jadi ini represent top down control. Kenapa? Kira-kira biar kalian nggak bosen. Kenapa kira-kira ada top down control di situ dalam conceived space?
apa yang diperbuat arsitek sampai tanpa sadar top down. Ada? Ayo, yuk, siapa? Di kelas ini aja deh. Di kelas ini, arsiteknya mendesain seperti ini. Top down control akan kalian tuh tanpa sadar dikontrol. Kenapa? Dari apa? Nggak sadar. Gimana? Analis. Benar. Ya. Mbak siapa, sorry? Jo. Kenapa? Apa kontrolnya? Oke. Oke. Ternyata belajar ini kamu ke sana. Oke, apa lagi? Kita juga bikin kayaknya sendiri, jadi kan kalau misalnya semua dosen yang di depan tuh kalau paling belakang tuh kurang jelas gitu. Tapi kalau misalnya kayak gini kan jadi orang yang di paling belakang tuh bisa tahu sih. Oke. Jadi untuk surveillance, kenapa dibuat amphitheater yang di belakang nggak bisa tidur? Tetap aja kelihatan sama dosennya. Itu mas ya. Surveillance juga ada. Oke, apa lagi? Kontrol dalam satu ruangan ini saja. Dan kalian sebagai objeknya. Apa lagi? Ada lagi nggak? Sana ada? Ada? Kok kamu angkat tangan? Saya nonton orang yang berlintas dengan Oke. Kamu dipaksa duduk dengan jarak-jarak tertentu karena sudah disediakan tempat-tempat duduk yang tertentu ya. Nggak kayak di sini misalnya. Bisa kayak di angkot, mepet-mepet, bisa jarak-jarak gitu. Oke. Good. Apa lagi? Ada lagi nggak? Oke. Betul ya, dibuat supaya dosennya juga nggak bisa tidak terlihat. Jadi baju lecet atau lagi nggak ini, saya tetap harus. Oke, ada lagi nggak? Oke. Oke, menarik ya analisisnya Cempaka. Pintu ditaruh di depan supaya yang telat nggak bisa diem-diem. Tadi juga ada kontrol di mana orang di dalam bisa melihat tanpa kalian sadar mereka sedang melihat kalian. Ya. Sekali ya. Dalam kelas satu kelas ini gitu ya. Ya, jadi desain kalian itu saya ingin kalian menyadari bahwa sebagai arsitek kalian itu punya power to control people's behavior. Like you, kamu dipaksa datang ke sana, kamu dipaksa untuk duduk berjajar seperti ini. Kamu pengennya duduk sendiri, susah. Semuanya sudah berderet gitu ya. Nah, jadi the idea of power di sini itu ada di sini represent the top down control. Kalau dalam skala kota contohnya apa? Bisa kasih satu contoh nggak? Bagaimana suatu desain oleh arsitek atau melakukan behavior tertentu? Ada nggak? Silahkan.
kalau semua kota yang di Paris kalau nggak salah itu akan ada banyak koridor-koridor yang kayak orang selalu berjalan. Tembak. Di zaman Napoleon supaya lebih pengawasan dan menghukum orang yang mungkin perlu dihukum gitu ya. Oke, ada lagi yang mau ini bisa menganalisis ya kira-kira apa ya dengan di ITB dengan sumbu akses yang sangat kuat kalian diturunkan di sana itu juga termasuk kalian disuruh jalan ke dalam men-celebrate itu juga sebuah kontrol ya. Jadi semua desain kita tuh sebenarnya adalah top down power dan kalian harus wise dalam memanfaatkan kontrol itu. Okay, those who control planning and design have the power to shape behavior and control access. Ya, ingat. Saya ingin kalian punya kesadaran itu. Oke. Nah, kemudian setelah tadi ada pertama apa? Perceived space, conceive space, sama lived space. Kalau lived space ini adalah sesuatu ruang yang sudah diberikan makna, experience, imagination, emotional, culture dari orang-orang yang menggunakannya. Jadi kadang mereka nggak setuju, kamu nggak setuju duduk di sini, kita harus bongkar, nggak ada masa kursi dempet-dempet kita potong. Nah, kalian memotong itu adalah suatu act of resistance, ya. Kalian itu adalah ketika ruang ini bukan lagi menjadi conceive space tapi menjadi live space. Misalnya di kota, jalan itu untuk jalan mobil. Tetapi ketika ada demo, dia menggunakan sesuatu conceive space untuk menjadi sesuatu yang namanya live space karena dia memberikan penghayatan terhadap yang baru terhadap area itu. Gitu ya. Paham nggak? Kira-kira paham ya? Oke, ini kira-kira diagramnya bahwa perceived space itu adalah yang digunakan secara fisik dan sangat pragmatik. Conceive space itu yang didesain dan controlled by planners and designers. Dan live space adalah ketika udah ada interaksi sosial dan emosional. Oke. Nah, jadi take away-nya dari buku tadi atau dari Triap tadi itu adalah space is not neutral. Ya. Jadi space is not neutral tuh space ruangan ini tuh bukan tanpa value ya. Jadi selalu ada sisi sosialnya, ekonominya, historinya, politiknya. Capitalism control space through urban planning, private property, and economic interest. People resist spatial control. Urban planning is ideological, and karena itulah kita harus prioritas human needs ya. Oke, ini kita bisa agak cepat aja karena masih ada sedikit bahasan. Ini beberapa contohnya di arsitektur and planning. Cuman saya mau contoh ini aja. Pernah ada yang tahu ini di mana? Udah ada tulisannya ya. Udah ada yang pernah dengar tentang Highline ini? Udah ya. Ini adalah satu proyek yang sangat terkenal. Jadi ceritanya dia adalah abandoned railway, elevated railway yang kemudian digunakan kembali untuk kegiatan manusia. Jadi perceived space-nya initially as abandoned railway ya. Jadi dulu emang railway dan akhirnya di-abandon, itu yang dilihat oleh orang-orang. Kemudian ketika dia menjadi conceived space adalah dia ketika di-reimagine oleh planner dan designer, didesain. Dan sekarang dia menjadi cultural landmark. Tapi juga lead to gentrification. Apa itu gentrification? Ada yang tahu? Gentrification. Siapa yang bisa? Pernah dengar? Itu sangat lekat dengan arsitektur dan desain.
Ya, betul. Mika, oh ya, Mas Mika. Oke, betul ya Mas Mika ya. Jadi, tapi tidak harus areanya kosong. Kadang yang terjadi malah pembersihan, jadi penggusuran. Sebenarnya orangnya masih tinggal di situ, tapi karena ingin dibangun sesuatu yang lebih komersil, di strip down satu area, kemudian dibangun sesuatu yang komersil di situ, tanahnya naik, tanah sekitarnya naik, orang-orang sudah tidak bisa lagi yang miskin ada di situ. Jadi sehingga terjadi kenaikan nilai lahan karena adanya pembangunan itu, ya. Nah seperti ini, adanya pembangunan ini awalnya dulu tidak biasa aja, tapi begitu dia menjadi tourist attraction, dia menjadi cultural hub, area sekitarnya menjadi naik harganya. Apartemen-apartemen naik harganya, sehingga terjadi pergantian orang-orang yang dulunya kelas menengah bisa tinggal situ, akhirnya bisa berubah menjadi orang-orang yang dengan sosial kelas yang lebih tinggi, gitu ya. Ini dulu dia railway fungsional, tetapi kemudian sudah tidak digunakan lagi dan tidak terawat. Dan ini saat yang kanan ini saat belum direvitalisasi ya, hanya ada rumput-rumput liar dan besi-besi berkarat gitu. Menariknya, Highline ini disayembarakan. Nah, ini adalah desain-desain sayembaranya. Macam-macam. Ada yang bikin taman, ada yang bikin mengusulkan bikin lab swimming di situ. Ada yang mengusulkan bikin air terjun, gitu ya. Ada yang mengusulkan bikin roller coaster, saya nggak ngerti gimana. Cuman ini adalah ide-ide yang benar-benar masuk saat itu. Akhirnya yang terpilih dia menjadi suatu social hub ya, istilahnya social place di mana orang-orang mulai menggunakan untuk duduk, makan siang, jalan-jalan gitu. Asik ya? Kayaknya. Mungkin nggak kita lakuin ini untuk teras Siam Plus? Mungkin nggak? Untuk menghidupkan sesuatu yang sudah mati ya. Walaupun belum mati sih sebenarnya, setengah mati. Oke. Contoh terakhir, Lina Bobardi, SISC Pompeia. Ini juga menarik, karena ini dulunya adalah factory, pabrik yang diabandon. Terus akhirnya dimodifikasi, dibikin menjadi area tempat masyarakat berkumpul ya. Persib Space, dia dulu former factory ya, dia dulunya digunakan untuk worker dan local community. Dan Conceive Space-nya dia menjadi Conceive Space ketika dia diredesign untuk cultural and sports center while preserving the original structure. Live Space-nya ya ternyata yang aslinya mau menjadi cultural center and sports center malah ternyata menjadi art center ya. Sering juga dibuat demo dan acara-acara aktivisme. Ini sketsa-sketsanya, jadi dari arsiteknya ya. Ini jadinya. Jadi dia menggunakan skeleton-skeletonnya, struktur-strukturnya. Terlihat nggak ya? Terlihat ya? Dan dia digunakan untuk menjadi area-area terbuka yang bisa digunakan untuk berbagai acara. Ada yang itu art center ya, jadi ada pameran, kadang dia ada pameran. Kemudian di sini juga jadi ada area duduk, di sebelah sananya ada area kopi, gitu. Menarik nggak? Ini juga menarik ya, gimana dia membiarkan lubang-lubang asli. Lihat jendela-jendelanya itu, bolongnya tuh emang asli bolong kayak gitu. Dia tidak menambal, dia tidak menjadikan kotak, dia cuma nutupin sama sliding. Itu juga cara menarik untuk menghargai, mempreserve ya. Apa yang kita pelajari? Arsitektur as a tool of power, ya. Surveillance and spatial awareness itu menjadi embedded jadinya ketika kita bicara power. Designing for control versus freedom, kalian juga udah tahu ya. Jadi mana yang desain kalian yang mengkontrol, mana yang mungkin mengelevate freedom. Space is not natural, it's political. Perceive, conceive, and live space matter. Dan we need to rethink of public and private space and the right to the city.
Pernah dengar? Ada buku judulnya The Right of the City. Itu juga menarik untuk dibaca. Nanti siapa tahu kalian tertarik ya. Oke, ada pertanyaan kah? Ada? Mau tanya William? Kalau misal kalau misalnya Yang di oktal ini yang buat kadang kadang power kalau kita analisa ya power yang opresi mengontrol buat kamu tidak bisa berorientasi itu juga menjadi suatu power. Misalnya di mall itu kenapa kok kadang agak membingungkan karena ternyata emang arsiteknya pengen kamu tuh get lost supaya kamu semakin banyak area yang mungkin kamu berlanjut. Seperti tadi panoptikon, saya bisa ngawasin kamu, kamu nggak bisa lihat saya, itu bukan hanya seperti itu. Tetapi controlling behavior orang yang tadi mau ke sana, nggak bisa, kok ada pagar, dia terpaksa belok ke sana, itu sudah menjadi kontrol. Nah, kalau kita lihat GKU Barat itu, gimana kalian? Gimana kesannya? Bingung? Tersesat? Apakah mungkin itu memang konsepnya gitu ya? Dengan tangga itu sama sekali susah berorientasi. Seperti halnya BEC sebelum di extend. Pernah nggak? BEC yang di single building. Dia itu sampai selalu bingung sendiri kan. Ini saya tuh udah di tangga naik dan tangga turun itu dipisah kan. Dan posisi tangga turun di sini, di sini dituker, weh. Tiap sana teh beda. Sana lah, oh ternyata ini kalau tangga naik, saya terpaksa balik lagi ke sana. I walk, I see more, I might buy something. Tapi mungkin itulah dan tujuannya untuk meningkatkan consumerism, tapi at the expense of apa? Apa? Tidak itu seperti itu. Ada analisis nggak? Apa yang menjadi masalah jika gedung kalian itu membingungkan? Ya, silakan baca Pak. Betul, betul sekali. Jadi konsepnya at the expense of keselamatan. Karena orang bingung mau kemana waktu dia tuh apa namanya kalau ada kebakaran. Sekarang saya tanya kalau kamu di GKU Barat itu kalau kebakaran tahu lari kemana? Udah hafal turun nih. Berarti itu sebenarnya bukan gedung yang baik untuk menjadi gedung publik. Karena yang namanya gedung publik itu harusnya mudah berorientasi dengan itu ya keselamatan tadi. Gitu William ya. Jadi tetap ada kontrol, tetapi bukan kontrol dalam artian compressing control, tapi kontrol dalam hal behavior. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Oke, ini kayaknya sudah ini ya awalnya. Nanti mungkin bisa direflek aja apa take away kalian. Mungkin saya ingin mendengar satu orang deh atau dua orang. Jadi setelah kalian belajar filosofi hari ini, apa yang kalian dapat ambil untuk arsitektur atau proses studio kalian atau mungkin pemikiran kalian? Ada yang mau berpendapat? Biar cepat pulang nih kalau nggak ada. Ini nggak pulang. Siapa? Apa yang kalian pelajari hari ini?
baru pertama kali belajar egalitarianism, Marxism, panoptikon apa? Ya, silahkan. Mbak siapa? Sorry. Yang pertama, kalau arif itu saya bisa lebih mengerti tentang tujuan dari aspek atau bangunan itu apa, bangunan. Terus juga mungkin saya ngerasa buat searching for my values, buat mau macam apa kedepannya, hal itu sesuai sama apa yang saya mau. Terus mungkin tertarik belajar sama sejarah dan filosofi. Oh gitu, jadi tertarik. Alhamdulillah ya berarti ya. Gimana cara? Saya takutnya tadi kalian malah, makin gak mau gue belajar sejarah, belajar filosofi. Ada bahasa makin tertarik. Satu lagi mungkin, thank you ya. Ada yang mau? Satu lagi yang memberi pendapat. Jadi apa pendapat kalian? Mbak yang di tengahnya, Mbak. Mbak siapa? Putri. Hah? Jadi setelah Dengerin kan tapi perhatian. ya, kalau dari aspek jadi apa yang apa bangunan ini kayak gayanya apa itu punya ciri khas sendiri itu, tapi gak wajib sih tapi buat Oke. Oke, yang kau pelajari hari ini. Oke. Satu lagi deh, yang dari sana deh, bambunya. Ada yang salah satu dari 4. Arsitektur itu lebih dari apa yang kalian tahu ya. Jadi makanya kalian harus berhati-hati, jangan terlalu polos-polos teuing. Kalau istilahnya teh net pragmatis teuing itu nanti kalian yang malah arsitektur kalian akan efeknya ke orang itu jadi nggak terini gitu. Jadi kalian harus bisa melihat apa efek dari arsitektur kalian ini ke orang-orang. Oke, mungkin itu semoga udah ya nggak ada pertanyaan ya. Semoga materi hari ini bisa diserap, bisa diinternalisasi, bisa membuka wawasan bahwa isu sosial, politik, budaya, histori itu embedded di semua arsitektur. Itu aja yang saya tekankan. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.